Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hairunisa dengan NIM 2305073. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Tahapan Design Thinking dengan mata kuliah Desain UI UX, dosen pembimbing Ihsan Maulana Eskom MTI. Beberapa slide presentasi yang akan saya jelaskan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan utama, yang ketiga ada tahapan dari design thinking, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima penutup. Pendahuluan. Design thinking adalah metodologi atau pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan menciptakan solusi inovatif melalui proses iteratif 5 tahap, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tujuan utama dari design thinking. Yang pertama, menciptakan solusi berbasis kebutuhan nyata pengguna. Memastikan bahwa setiap solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh target pengguna. Yang kedua, mendorong inovasi, membuka jalan untuk pemikiran kreatif yang melampaui solusi konvensional dan menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan. Dengan melakukan prototyping dan testing secara cepat, design thinking memungkinkan tim untuk belajar dari kesalahan sebelum menginvestasikan sumber daya besar. Yang keempat, menyeimbangkan tiga kriteria utama, menghasilkan solusi yang tidak hanya diinginkan oleh pengguna, tetapi juga layak secara teknologi dan berkelanjutan secara bisnis. Kita masuk ke tahapan design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama ada empathize. Tahap empathize adalah proses mendalam untuk memahami pengguna serta konteks masalah mereka, dengan sengaja mengesampingkan semua asumsi dan pandangan pribadi yang mungkin dimiliki oleh tim desain. Tujuan dari tahap ini, yang pertama untuk mendapatkan pemahaman nyata dan wawasan autentik tentang motivasi, keinginan, dan kendala pengguna. Dan kedua, untuk memastikan tim berupaya memecahkan masalah yang benar-benar penting dan relevan bagi mereka. Beberapa metode umum yang digunakan, seperti wawancara konstektual, di mana tim berbicara langsung dengan pengguna di lingkungan alami mereka, serta observasi mendalam terhadap bagaimana pengguna berinteraksi dengan situasi atau produk saat ini. Hasil yang didapatkan dari tahap ini adalah data kualitatif, mentah berupa catatan, transkrip, dan pengamatan lapangan, yang kemudian disintetis menjadi wawasan penting yang akan memandu langkah selanjutnya. Yang kedua, define. Tahap define atau mendefinisikan merupakan tahapan kritis kedua dalam design thinking, di mana tim bertugas untuk merumuskan masalah yang jelas dan fokus berdasarkan semua informasi yang telah dikumpulkan dari tahap empathize. Proses utama dalam define adalah menganalisis dan menginstansis data kualitatif mentah yang didapatkan saat berempati. Tim menyaring, mengelompokkan, dan mencari pola-pola yang muncul dari wawancara, observasi, dan peta empati untuk menemukan insight yang bermakna. Analisis ini bertujuan untuk menemukan akar masalah, bukan hanya gejala yang terlihat di permukaan. Output krusial dan hasil dari proses ini adalah problem statement yang jelas, atau yang dikenal sebagai POV atau Point of View, yang secara definitif berpusat pada pengguna. Formula POV biasanya dirumuskan sebagai pengguna membutuhkan kebutuhan karena insight atau alasan yang mendalam. Yang ketiga ada ideate. Tahap ideate merupakan tahapan ketiga dari design thinking, yang didefinisikan sebagai proses menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi potensial untuk problem statement yang telah dirumuskan pada tahap define. Ini adalah fase eksplorasi yang berfokus pada kuantitas ide. Prinsip utama yang dalam tahap ideat adalah menunda kritik dan penilaian terhadap ide. Fokus harus sepenuhnya pada kuantitas ide daripada kualitas di awal.
tim harus didorong untuk mengeksplorasi ide-ide yang liar atau tidak konvensional. Karena seringkali ide-ide yang paling ekstrim dapat memicu pemikiran inovatif lainnya. Beberapa metode umum yang digunakan untuk memfasilitasi tahap ideat meliputi: yang pertama ada brainstorming atau teknik paling populer, di mana tim secara kolektif menghasilkan ide secara spontan dalam waktu terbatas. Yang kedua ada mind mapping atau alat visual untuk mengorganisir ide-ide yang saling terkait dan mengeksplorasi hubungan baru antar konsep. Yang ketiga atau ada sketching atau mendorong anggota tim untuk menggambar atau membuat sketsa ide mereka sebagai cara untuk berpikir secara visual. Yang keempat ada worst possible idea atau metode yang sengaja meminta tim untuk menghasilkan ide-ide yang buruk atau konyol yang seringkali secara paradoks dapat menghasilkan solusi yang benar-benar inovatif. Yang keempat ada prototype. Tahap prototype adalah langkah keempat dalam design thinking, yang didefinisikan sebagai proses membuat model atau rancangan awal dari solusi yang terpilih dari fase ideal. Prototype adalah representasi fisik atau digital yang dapat disentuh, diuji, dan diperagakan kepada penggunanya. Tujuan utama dari pembuatan prototype adalah untuk menerjemahkan ide abstrak menjadi bentuk nyata yang dapat diuji. Ini memungkinkan tim untuk menguji asumsi dan ide secara cepat dan murah, sehingga dapat mengidentifikasi kekurangan atau area yang perlu ditingkatkan tanpa menghabiskan waktu dan sumber daya besar untuk mengembangkan produk akhir. Contoh prototipe sangat beragam, tergantung pada kompleksitas solusi dan tahap pengembangan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama ada low fidelity prototype atau fidelitas rendah. Biasanya dibuat sangat cepat dan murah, seperti sketsa kasar di atas kertas untuk antarmuka aplikasi atau model fisik sederhana dari kardus dan lakban untuk produk baru. Fokusnya adalah pada konsep dan alur dasar. Yang kedua ada mid fidelity prototype atau fidelitas menengah. Lebih detail, misalnya wireframe digital interaktif yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Figma atau Sketch, yang memungkinkan pengguna untuk mengeklik atau mensimulasikan alur aplikasi. Yang ketiga ada high fidelity prototype atau fidelitas tinggi. Mirip dengan produk akhir dengan visual dan interaksi yang nyaris sempurna, meskipun fungsionalitas di belakang layar belum sepenuhnya ada. Contohnya adalah market aplikasi yang sangat rinci atau model yang sedang bekerja. Kelima ada tes. Tahapan tes adalah fase kelima dan terakhir dalam siklus design thinking, yang didefinisikan sebagai menguji prototipe yang telah dibuat kepada pengguna nyata dan mengevaluasi hasilnya. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mendapatkan umpan balik yang otentik dan jujur dari pengguna tentang seberapa efektif prototipe tersebut dalam memecahkan masalah mereka. Prosesnya melibatkan observasi langsung, di mana tim mengamati secara cermat bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe. Seluruh perilaku, ekspresi wajah, dan komentar spontan pengguna dicatat secara detail untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang titik kesulitan dan keberhasilan desain. Sebagai hasil, tim memperoleh data umpan balik terperinci yang digunakan untuk memvalidasi atau membantah asumsi desain awal. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, design thinking adalah proses pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Dimulai dengan empathize untuk memahami pengguna, dilanjutkan dengan define untuk merumuskan masalah yang jelas, kemudian ideate untuk menghasilkan solusi kreatif, diwujudkan melalui prototype sebagai model awal, dan diakhiri dengan tes untuk mendapatkan umpan balik. Kelima tahapan ini membentuk siklus iteratif yang berkelanjutan, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan selalu berakar pada kebutuhan pengguna nyata dan terus disempurnakan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.